Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'd. Masih Al-Faslul Awal, pasal pertama min burdati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bait ke-12. Ini bait terakhir. Fil ghazli wa syakwal gharam. Ghazl itu artinya puisi cinta, puisi yang romantis gitu. Syakwa, mengeluh, al-gharam, kegilaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bait akhir. Jadi ini tahamtu, ini bait ke-12 sudah tamat, ini pasal pertama. إن اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم. Ini sesungguhnya aku ittahamtu, aku meragukan, aku menuduh, nasihah syaibi fi adali. Fi adali, di dalam cacianku, yang dituduh siapa? Nasihat asyaib. Syaib itu uban. Jadi ini masih tentang orang yang cinta kepada Rasulullah SAW itu nggak mempan dicaci gitu. Tidak mempan dinasehati, nggak bisa, namanya lagi cinta. Jadi kayaknya Imam Busiri ini ngasih bahasa gini lah. Jangankan inti nasihati ana. Inti itu kan orang. Orang itu menasehati bisa ikhlas, bisa tidak ikhlas. Bisa ada kepentingan. Ini ada penasehat yang murni, sudah nggak mungkin ada kepentingan, asli makhluk dari Allah Ta'ala, namanya asyaib, uban. Uban itu kan penasehat yang paling baik. Menasehati apa? Menasehati qurbul ajal, dekatnya ajal. Menasehati dekatnya kematian. Malah sampai ulama ada yang mengatakan asyaibu awwalu marahilil maut. Pertama kali perjalanan kematian adalah keluarnya uban. Sayyidina Abdullah bin Abbas di Durrul Manthur diriwayatkan, beliau tafsirkan an-nadhir itu uban. Wa ja'akumun nadhir ay asyaib. Telah datang kepada kalian an-nadhir, yang membawa berita ancaman. Itu an-nadhir ditafsiri oleh beliau asyaibu, uban. Maksudnya Imam Busiri, udah percuma nasihati saya, gak kira berhenti saya dari tergila-gila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasyaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Wasyaibu dan uban ab'adu paling jauh fi nushin, di pemberian nasihat, anit tuhami daripada dituhmah, daripada diduga, daripada disangka tidak baik. Maksudnya yang tadi saya katakan itu, penasehat terbaik itu adalah asyaib, pasti murni. Ini aja tidak saya pedulikan gitu. Pokoknya saya tetap tergila-gila kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah percuma, jangan nasihati saya. Itu yang dimaksud oleh Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan ana wa antum mendapat barakatuh wa asrar, terutama kecipratan, ketetesan ishquhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketetesan hubbuhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
Ini hatam pasal pertama, maksud saya gini ya. Jadi kalau bagi yang rajin mencatat makna-makna burdah, untuk kesana itu tiap baca burdah kita jadi paham nih kemana artinya ini. Pertama ini kan agak sulit ini, kata per kata dipelajari dulu, dipahami maksudnya di Imamul Busiri. Nah nanti setelah hafal, ini kan pasal pertama berapa bait? 12 ya. 12 bait ini dihafalkan. Setelah dihafal bait-baitnya, bagi yang ingin menghafal ya, yang tidak ingin ya nggak apa-apa, baca aja. Baru nanti masuk ke makna yang lebih dalam lagi. Dan nanti Allahu yu'inukum, Allah pasti akan membantu pemahaman orang yang ingin dekat kepada Nabi Muhammad SAW dengan membaca Al-Burdah. Pertama memang pusing dulu, ini kemana nih maksudnya membusir ini, kok aneh banget bahasanya ini. Bukan aneh ya, seperti itulah bahasa para penyair, bahasa para pecinta itu jelas beda dengan bahasa tukang ceramah, dengan bahasa pengarang buku-buku nazar. Nazar itu yang bukan nazar. Jadi kalau asyair al-madih dari Rasulullah SAW itu dari hati ya. Bahasanya itu keluar dari hati. Makanya ajaib burdah ini, orang yang tidak paham aja baca enak gitu. Kenapa? Sebab kembali ke ucapan para ulama itu. Kullu ma kharaja minal qalb waqa'a fil qalb. Semua yang keluar dari hati pasti akan jatuh, akan masuk ke dalam hati. Karena tidak ada satu kalimat pun, tidak ada satu bait pun dari bait-bait burdah ini yang keluar dari mulut saja tanpa hati. Jadi kalau burdah itu bukan dari mulut ke hati, enggak. Dari hati Imam Busiri keluar ke mulut gitu. Dari hati ke mulut beliau dikeluarkan, digoreskan dengan pena, sehingga itu yang saya katakan. Orang nggak ngerti itu bisa enak baca burdah. Tanya aja ke desa-desa itu. Orang-orang kan nggak paham artinya itu. Ke kota-kota. Bukan hanya di desa-desa, di desa, di kota sama saja. Banyak yang nggak paham. Paling baca aja. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Gak paham itu mereka artinya itu. Paling ada yang tanya ke temannya, apa sih artinya waghfir lana itu minta ampun ya? Oh, iya minta ampun. Sudah tenggelam dia waktu baca itu, ya Allah ampuni dosa-dosa saya. Bi barakatil Mustafa, bi barakati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang begini nih jumlahnya bukan ratusan ribu loh, juta. Di alam dunia ini yang baca burdah tapi nggak ngerti maknanya, tetap asyik, jumlahnya itu sudah masuk juta. Kalau ini bukan karamah min karamatil Imamil Busiri, mau dibilang apa lagi? Karamah itu. Gharib jiddan. Orang tidak paham makna tapi tetap asyik bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عاشق بقراءة البردة محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فالله ينفعني وإياكم والأولاد والبنات والأحفاد والذري والأحباب من بركات الإمام البوصيري ومن بركات بردته ومن بركات قراء البردة في أي زمان كان وفي أي مكان كان بفضلك يا الله وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه